Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Safira Widya Senararianto dari Offering B, kelompok 1. Kami mendapati chapter kedua, yakni mengenai fasilitas pembelajaran. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu yang pertama mengenai kognitivisme. Seperti behaviorisme, kognitivisme adalah label untuk berbagai teori berbeda dalam psikologi yang berupaya menjelaskan fungsi mental internal melalui metode ilmiah. Teori-teori yang kemudian menjadi sangat berpengaruh dikembangkan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh Jean Piaget di Swiss dan Lev Vygotsky di Rusia. Namun teori-teori ini tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap psikologi pendidikan Amerika sampai terjemahannya diedarkan secara luas pada tahun 1960-an. Teori kognitif mendapatkan momentumnya di Amerika Serikat dengan diterbitkannya karya Jerome Bruner pada tahun 1960, Proses Pendidikan, penyebaran karya Piaget dan Vygotsky, dan munculnya informasi teori pemrosesan pada akhir 1960-an. Kemudian melalui wawancara dengan anak-anak, ia mengembangkan teori bahwa anak kecil membangun sistem klasifikasi dan mencoba menyesuaikan objek dan peristiwa pengalaman sehari-hari mereka ke dalam kerangka yang ada. Dia menyebutnya sebagai asimilasi. Saat ia melanjutkan penyelidikannya terhadap anak-anak, ia mencatat bahwa ada periode di mana asimilasi mendominasi, kemudian periode di mana akomodasi mendominasi, dan periode di mana keseimbangan relatif, bahwa periode-periode ini serupa pada banyak anak yang berbeda, sehingga ia menyimpulkan bahwa ada tahapan-tahapan yang tetap. Cabang kognitivisme lainnya adalah teori pemrosesan informasi, menggunakan komputer sebagai metafora. Contohnya adalah menggunakan komputer sebagai metafora dan memandang pembelajaran sebagai serangkaian transformasi informasi melalui berbagai proses mental atau yang disebut dengan dihipotesiskan. Nah, di dalam teori ini, informasi dianggap diproses secara berurutan dan terputus-putus ketika berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dari memori sensorik, di mana ringkasan eksternal dideteksi dan dimasukkan ke dalam sistem saraf, hingga jangka pendek. Suatu pendekatan yang lebih kongruen dengan pendekatan teori Piaget tadi, teori skema mengemukakan bahwa materi disimpan dalam waktu lama, memori jangka disusun dalam struktur terorganisir yang dapat diubah dan menyimpan pengetahuan dalam bentuk yang lebih abstrak daripada pengalaman spesifik dan konkret kita. Selanjutnya juga ada teori submusi Ausubel pada tahun 1963 yang mengusulkan bahwa pembelajaran verbal yang bermakna melibatkan proses superordinat, representasional, dan kombinatorial yang terjadi selama penerimaan informasi. Proses utama adalah submusi di mana materi baru diintegrasikan dengan ide-ide yang relevan dalam struktur kognitif yang ada. Selanjutnya ada teori beban kognitif. Teori beban kognitif menggabungkan gagasan dari pemrosesan informasi dan teori skema yang mengusulkan agar bahwa pemula akan menjadi ahli seiring mereka memperluas dan meningkatkan skema mental mereka. Ia mencoba untuk memahami proses mental dengan pengamatan langsung terhadap fungsi fisik, otak, dan sistem saraf.
Kemudian ada Levinson tahun 2000 ya, memberikan penjelasan yang dapat diakses tentang dasar biologis pembelajaran, mengacu pada fungsi neuron, dendrit, dan akson. Levinson melihat tentang pendidikan adalah membangkitkan emosi yang menginspirasi peserta didik untuk fokus pada tugas belajar. Kemudian ada pendapat dari Wynne di tahun 2004 mengemukakan bahwa informasi pandangan pemrosesan tentang kognitivisme telah kehilangan dukungan mengingat bukti-bukti baru, khususnya bukti dari ilmu saraf. Singkatnya, kognitivisme berbeda dari behaviorisme dalam keyakinannya bahwa proses mental internal dapat dan harus dipahami untuk mendapatkan teori pembelajaran manusia yang memadai. Tujuannya yaitu untuk mengaktifkan proses berpikir peserta didik sehingga materi baru dapat diolah dengan cara tertentu yang mengembang skema mental pembelajar. Teknologi audiovisual yang dapat menstimulasi berbagai indera, menyediakan alat baru untuk mengatasi keterbatasan buku teks dan pembicaraan guru. Itu salah satu dari beberapa fungsi dari teknologi audiovisual. Kemudian Kemudian ada teori Daly pada tahun 1946, pendukung awal lingkungan belajar yang kaya, memperluas gagasan pengajaran visual dengan mengusulkan dalam bukunya Count of Experience bahwa pengalaman belajar dapat disusun dalam spektrum dari konkret hingga abstrak. Masing-masing memiliki tempat yang tepat dalam toolkit. Resep yang diberikan pada era ini cenderung diambil dari psikologi Gestalt. Ya. Yang berusaha menggambarkan bagaimana manusia dan primata lainnya merasakan rangsangan dan menggunakan proses kognitif untuk memahami dan memecahkan masalah. Perspektif Gestalt dengan penekanan aslinya pada persepsi sensori dan bagaimana manusia membangun makna dari potongan-potongan informasi pendengaran dan visual, memiliki daya tarik yang besar bagi mereka yang mengikuti pendidikan audiovisual. Ketertarikan yang lama dan mendalam pada teknologi pendidikan terhadap desain pesan berdasarkan prinsip persepsi visual cocok dengan agenda ini. Berbagai macam teori, beberapa berasal dari paradigma Gestalt dan beberapa lagi sesuai dengan payung kognitivis konvensional, telah diajukan untuk menjelaskan bagaimana manusia membangun dan menafsirkan visual menurut Englin, Fies, dan Cunningham di tahun 2004. Selain itu, beragam skema klasifikasi telah diusulkan untuk berbagai tujuan yang dapat dilayani oleh visual instruksional. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, para peneliti telah mengidentifikasi sejumlah prinsip dan generalisasi tentang pelajaran visual dan teks yang telah menginformasikan praktik penyampaian pesan. Pembelajaran berbasis pendengaran juga telah diperiksa melalui lensa teori kognitif mengenai pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan informasi pendengaran.
Baron tahun 2004. Tinjauan Baron terhadap penelitian tentang proses pendengaran, visual, dan verbal menunjukkan bahwa proses ini bersifat sensoris modalitas diproses secara berbeda di otak. Di sini ada contoh taktik pengajaran yang direkomendasikan dalam model pelatihan kognitif. Yang pertama yaitu kita bisa dengan cara memilih informasi yang akan diperhatikan. Kemudian menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya juga atur informasi dan mengasimilasi informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Setelah itu kita bisa mempertahankan dan mentransfer pengetahuan secara nyata atau simulasi, praktek ya. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.